Bapak kan juga sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Simalungun, Ya, Pak, Simalungun, ya. Baru-baru ini di tanggal 27 Oktober yang lalu, komunitas masyarakat Simalungun bersama para sindiket mengadakan sebuah forum diskusi publik tentang Ronda Haim Saragi. Mungkin Bapak juga bisa ceritakan kepada sahabat Narwastu, siapa sih Ronda Haim Saragi dan kenapa pada akhirnya komunitas masyarakat Simalungun itu memperjuangkan si Ronda Haim ini sebagai calon pahlawan nasional. Iya. Jadi memang Tuan Ronda Haim ini sudah menjadi pahlawan. Di zamannya era Habibie sudah dikeluarkan suratnya. Tetapi kita mau meningkatkan lagi menjadi pahlawan nasional. Jadi saya sebenarnya juga bisa dikatakan menciptakan sebuah tokoh-tokoh, tokoh kepahlawanan, tokoh kerukunan, tokoh persatuan, sehingga ini bisa menjadi contoh teladan bagi generasi muda sekarang Jadi kepahlawanan nasional itu kenapa kita angkat Tuan Ronda Haim, termasuk tadi kami sama teman-teman sudah rapat untuk membuat film nasional, yaitu film Tuan Ronda Haim sebagai pahlawan nasional. Jadi di situ ada direkturnya, yaitu Pak David yang sebagai nanti dia akan melakukan produser kemudian juga sutradaranya dia juga termasuk sutradara yang sudah dikenal kami sebutnya Pak Adi itu. Jadi barusan tadi kami rapat bahwa alangkah baiknya kalau kita buat film ini menjadi film nanti kepada masyarakat Indonesia sebagai film pahlawan nasional, yaitu perjuangan Tuan Ronda Haim. Nah, jadi bisa dikatakan Tuan Ronda Haim ini merupakan orang yang sangat berjuang melawan Belanda. Jadi Tuan Ronda Haim ini dari Simalungun, dari Sumatera Utara juga, dan dia juga membantu Sumatera Timur untuk melawan Belanda. Jadi Tuan Ronda Haim ini bisa dikatakan dia berjuangnya dengan alam. Jadi dia kalau perang itu menggunakan kerbau. Kerbau itu untuk menanduk Belanda. Dia juga menggunakan harimau atau singa. Singa itu bisa dikendalikan oleh Tuan Ronda Haim untuk mencakar, menggigit Belanda. Tuan Ronda Haim juga menggunakan pedang, panah, bambu runcing. Tuan Ronda Haim juga menggunakan api. Dia bakarlah semua usaha-usaha Belanda ini, perkebunan, pabrik tembakau, sawit, karet, itu dia bikin heboh, sehingga di Belanda sana itu jadi pembicaraan masyarakat Belanda secara internasional bahwa Tuan Ronda Haim ini sebagai Der Bataks, Napoleon Bonaparte-nya Bataks gitu. Karena saking ditakutinya oleh para Belanda, karena dia menggunakan silat, menggunakan pohon, menggunakan air untuk melawan Belanda. Salah satunya itu pohon nangka, kemudian juga air, dan dia mempunyai 15.000 pasukan kuda untuk mendukung perlawanan Sumatera Timur. Jadi Tuan Ronda Haim ini menggunakan hewan, alam untuk melawan Belanda. Nah, seperti itulah kegigihan pahlawan nasional kita ini. Kalau dilihat dari cerita-cerita yang dahulu, apa sih yang bisa kita ambil contohnya di masa sekarang dari Tuan Ronda Haim ini? Jadi memang salah satu contohnya itu adalah perjuangan mempertahankan wilayahnya, tanahnya. Kemudian juga dia berjuang bagaimana dia bersikap tegas terhadap masyarakat Simalungun juga, bagaimana supaya dia juga bisa menyatukan untuk melawan penjajahan Belanda. Jadi sebenarnya Tuan Ronda Haim itu membawa sebuah nilai kemerdekaan, persatuan dan kesatuan, supaya kita ini bebas dari belenggu-belenggu penjajahan. Nah, oleh sebab itu maka Tuan Ronda Haim inilah salah satunya tokoh yang kita sebut pahlawan nasional yang sudah memperjuangkan Indonesia dalam melawan Belanda. Seperti itu,